Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Senang sekali pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Dr. Melly, spesialis penyakit jantung. Selamat datang dok di podcast Rumah Sakit Bayangkara Bojonegoro, MZ. Jadi di belakangnya ada. Ya. Selamat siang Dr. Zakir, terima kasih sudah diundang untuk bergabung. Nah, ngomong-ngomong dok, ini kan sudah jam berapa ini? Apakah dokter sudah sarapan apa belum ya? Nah itu. Katanya senyum-senyum saja beliau, jadi belum sempat sarapan ya. Biasa kalau dokter spesialis itu kan sibuk ya. Kebetulan dok ini ada real food ya. Kita minum dulu real food dok ya. Oh iya, bagus. Ini proteinnya tinggi dok. Ya. Nah, kebetulan saya juga belum sarapan ya. Belum sarapan juga ya. Wah, segar sekali. Nah, gimana perasaannya dok? Segar kan? Segar banget. Tidak terlalu manis juga, pas. Jadi saya dok itu sarapannya setiap pagi ya. Cukup dengan real food ya. Wah, sehat sekali. Nanti makan siang baru dengan nasi padang ya. Baik dok, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, perkenalan dulu, namanya siapa. Mungkin yang paling penting itu adalah status itu kan. Silakan dok ya. Oh iya, selamat siang para pendengar podcast Wayu Tutuko Bojonegoro MZ. Ya. MZ-nya apa? Saya Dr. Melly, spesialis jantung. Saat ini memang bekerja di Bayangkara Wayu Tutuko Bojonegoro. Dulunya lulus dari Universitas Erlangga. Saat ini statusnya sudah menikah, anak belum. Alamat dok, alamat. Sekarang ya tinggalnya di Bojonegoro. Nanti kalau misalnya hari Sabtu Minggu biasanya saya kembali ke Surabaya. Tapi aslinya Kalimantan, dokter. Oh, asli Kalimantan. Jadi dokter sekolahnya dulu di mana dok? Saya lulus SMA itu di Kalimantan Barat, Pontianak. Kemudian melanjutkan S1 kedokteran di Jakarta. Baru melanjutkan spesialisnya di Surabaya. Oh, spesialis di Surabaya. Tapi kok bisa sampai ke Bojonegoro dok? Gimana ceritanya tuh? Itu karena masyarakat membutuhkan. Wah, dan Dr. Zakir mendukung. Luar biasa. Inilah dokter yang hadir dengan sebuah perubahan. Karena Bojonegoro ini adalah tempat untuk bisa berbagi dan bermanfaat untuk masyarakat. Jadi dokter spesialis jantung di sini masih sangat dibutuhkan. Jadi terima kasih banyak dok sudah mau merelakan diri untuk mengabdi di Bojonegoro. Sama-sama Dr. Zakir juga sangat mendukung. Saya senang sekali bisa bergabung. Nah, ngomong-ngomong dok, dokter praktek di mana dok? Saya praktek ada di Rumah Sakit Bayangkara, RSUD Sosodoro Jatikusumo, dan praktek pribadi juga 3 tempat. Nah, selama ini biasanya masyarakat itu kan rata-rata yang ke tempat praktek itu adalah yang sakit gitu dok. Nah, masih banyak masyarakat mungkin apakah tidak mengetahui bahwa fungsi preventif itu kan sangat penting. Nah, apakah bisa masyarakat yang tidak sakit pun bisa ke tempat praktek? Gimana dok, kira-kira dok? Iya, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi memang saya ingin mengubah mindset dari masyarakat kita. Dan ini saya rasa podcast seperti ini wadah yang baik untuk masyarakat lebih belajar bahwa pentingnya deteksi dini, mengetahui secara awal kalau ada penyakit-penyakit yang kadang-kadang belum berkeluhan. Jadi tidak sampai menunggu berkeluhan, tapi pasien itu sudah duluan memeriksakan diri.
Dan itu biasanya rutin dilakukan, minimal misalnya satu tahun sekali gitu. Minimal 1 tahun sekali. Iya, apalagi yang usianya sudah menginjak di atas 40. Pemeriksaan apa saja biasanya dok itu? Nah, di Bagi orang yang tidak sakit maksudnya itu. Oke. Di Bayangkara Wayu Tutuko ini memang kita juga banyak modalitas pemeriksaan yang ditujukan untuk pasien-pasien yang tidak bergejala. Biasanya pasien-pasien di atas, terutama laki-laki di atas usia 50 tahun, kita lakukan treadmill test 1 tahun sekali untuk melihat adanya kekurangan oksigen pada jantung pada saat pasien tersebut berolahraga. Nah, itu bisa dilakukan. Terus juga pemeriksaan fisik. Kadang-kadang kita mendeteksi adanya kebocoran katup yang dini, karena kebocoran katup jantung ini biasanya tidak berkeluhan. Dan lagi yang paling penting juga sering tidak ada keluhan adalah darah tinggi atau hipertensi yang biasa kita sebut di dunia medis. Jadi hipertensi ini rata-rata tidak berkeluhan, tidak perlu menunggu sampai sakit kepala. Nah, itu yang konsep yang salah, menunggu sakit kepala baru nyari ke dokter. Oh ya, jadi memang lebih bagus pencegahan ya, lebih utama pencegahan daripada mengobati. Jadi dokter membuka praktek ini bukan saja hanya untuk yang sakit, tapi bisa untuk konsultasi juga ya. Benar sekali. Apalagi kalau kita lihat trennya ini, semakin hari itu semakin muda usia-usia pasien yang menderita penyakit jantung ataupun darah tinggi, mungkin terkait gaya hidup dan pola makan. Jadi sekarang itu memang bergeser ke usia yang lebih muda. Jadi jangan menunggu sampai berkeluhan, tetapi deteksi dini ini penting sekali. Terus ngomong-ngomong dok, penyebab kematian yang paling tinggi itu untuk penyakit jantung apa saja itu dok? Penyebab kematian biasa yang mendadak yang paling sering itu adalah memang penyakit jantung koroner. Biasanya penyumbatan pembuluh darah jantung itu akan mengakibatkan serangan mendadak dan seringkali fatal pada jam-jam pertama, dan biasanya meninggal seperti itu. Yang kedua, yang tidak terlepas juga memang selain penyakit jantung koroner ataupun serangan jantung tadi adalah serangan stroke yang sangat berkaitan dengan darah tinggi pada penyakit jantung. Nah, ini biasanya yang tidak diantisipasi datang sudah dalam kondisi tidak sadar ataupun stroke seperti itu. Padahal kalau kita deteksi dini darah tingginya, mungkin kita bisa menghindari kejadian itu. Nah, ini kan tadi dokter menyebut jantung koroner. Ini kan masyarakat mungkin masih banyak tidak paham. Mungkin dokter bisa menjelaskan jantung koroner itu apa gitu. Nah, jadi penyakit jantung koroner itu pada konsepnya jantung itu kita punya pembuluh darah kecil-kecil yang berada di sekitar jantung. Dia fungsinya memberikan oksigen pada jantung. Nah, kalau misalnya terjadi penyumbatan pada pembuluh darah baik satu ataupun ketiganya, itu akan mengakibatkan serangan jantung. Tapi tidak semua pasien itu akan mengalami serangan jantung. Seringkali juga hanya ada sumbatan sekitar 70-80% dan pasien mengalami nyeri dada setiap beraktivitas. Itu juga harus ditindaklanjuti. Ya. Baik dok, kemudian kita sering menemukan ya, seringkali sedang beraktivitas, berolahraga ya. Baru-baru ini ada juga salah satu sahabat itu yang sedang naik sepeda, ada juga sedang main futsal, main badminton, terus tiba-tiba meninggal. Apakah ini mungkin penyebab karena memang sebelumnya ada sakit jantung atau bagaimana dok kira-kira itu? Sangat mungkin Pak, walaupun memang kita harus menelusuri lebih lanjut penyebab kematian yang bisa beragam, namun kita mengingat kembali angka nomor 1 penyebab kematian mendadak adalah serangan jantung. Dan itu sebenarnya bisa dideteksi dini, yang tadi seperti saya bilang kita melakukan treadmill berkala setiap tahun, kemudian kita mengontrol faktor-faktor risiko seperti kolesterol, tekanan darah tinggi, seperti itu, dan kencing manis. Itu semua kalau kita tangani dan deteksi secara dini memang bisa menghindarkan demikian. Yang dugaan saya kalau kematian mendadak pada saat berolahraga memang nomor 1 biasanya penyakit jantung koroner, karena pada saat berolahraga jantung kita dipacu lebih daripada yang biasanya kita lakukan, sehingga memang memungkinkan untuk terjadi serangan jantung lebih tinggi. Nah, mungkin
tidak mengetahui dok ya, lebih awal biasanya tidak kalau dia ini dideteksi. sedang sakit ya dok ya, ada kelainan jantung, jadi memang sangat penting untuk melakukan pemeriksaan lebih awal. Benar sekali dokter. Jadi beraktivitas kemudian olahraga, tapi tidak mengetahui kalau dia sekarang sedang dalam situasi kondisi yang sakit gitu dok. Nah, kalau misalnya kita sudah mengetahui bahwa kita ini sudah sakit jantung ya, kira-kira apakah kita tidak bisa berolahraga ataukah ada olahraga khusus ini dok? Oh, baik. Memang patut dicermati pada pasien-pasien atau populasi yang tidak menjalani terapi tapi memaksakan berolahraga. Itu satu hal yang memang tidak dianjurkan. Jadi olahraga yang stresnya tinggi seperti bersepeda, berlomba, bermain futsal, itu kan stresornya tinggi. Nah, beda dengan pasien-pasien yang sudah diterapi. Jadi misalnya ada penyumbatan di pembuluh darah jantung atau yang tadi kita sebut penyakit jantung koroner, itu kalau sudah ditangani, misalnya sudah mengalami pemasangan ring biasanya itu, dan kita yakin bahwa pembuluh darah koronernya sudah baik semua, itu malah disarankan untuk beraktivitas dan berolahraga. Biasanya yang kita butuhkan adalah olahraga aerobik. Aerobik itu bisa berupa bersepeda, berlari santai, ataupun badminton seperti itu. Asal tidak memaksakan diri tidak ada masalah. Justru diedukasi untuk melakukan aktivitas itu. Yang saya sering temukan habis sakit takut, nggak berani ngapa-ngapain. Itu keliru konsepnya. Iya, selama ini kan kalau kita sudah merasa ya, itu baru merasa gitu ya. Sudah merasa bahwa kemungkinan saya ini sakit jantung tapi belum periksa ke dokter gitu kan. Itu berbahaya. Nah, rata-rata mereka hanya melihat dari gejala, misalnya sakit dada, tapi tidak mengetahui dada sebelah mana. Nah ini kira-kira kalau ada yang merasakan nyeri di sekitar dada, itu juga sudah termasuk indikasi ada kelainan jantung atau bagaimana kira-kira dok itu? Oke, nyeri dada itu macam-macam dan penyebabnya juga macam-macam. Nyeri dada itu kadang ada yang merasa seperti tertusuk pisau ataupun ampek, dadanya rasanya berat. Nah, yang mengarah ke jantung itu biasanya nyeri dadanya itu tumpul atau berat seperti ditindih beban berat, kemudian bisa tembus ke punggung belakang, kemudian menjalar ke lengan kiri. Tapi itu tidak menutup kemungkinan ada pasien-pasien yang tidak mengalami gejala yang serupa seperti itu. Jadi tetap ada nyeri dada, segera periksakan dulu. Walaupun tidak selalu jantung. Jadi jangan buru-buru, aduh saya takut ketemu dokter jantung ini. Nyeri dada, jangan-jangan sakit jantung. Jangan takut, periksa dulu. Tidak semuanya. Kadang-kadang ya bisa dari lambung gitu ya. Karena memang selama ini ketika mendengar dokter jantung itu rasanya ada ketakutan ya. Padahal sudah disiapkan juga alat-alat untuk bisa melihat ya secara dini apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian dok, berikutnya mungkin perlu tips ya buat pemirsa, kira-kira bagaimana caranya supaya terhindar dari penyakit jantung koroner ini? Oke, saya merangkum itu sebenarnya ada 3 garis besar bagaimana kita bisa menjaga diri kita supaya tidak gampang untuk tidak beresiko tinggi untuk mengalami penyakit jantung. 1 itu adalah masalah makanan. Memang makanan ini penting karena asupan kolesterol yang tinggi memang beresiko sendiri untuk menyumbat pembuluh darah koroner. Yang kedua yang saya ingin cermati adalah aktivitas fisik. Seringkali di era-era sekarang apalagi yang anak-anak muda ini tidak terbiasa untuk hidup aktif, bermain HP, menikmati diri di rumah, mengurung diri. Itu kurang dianjurkan. Jadi kita harus keluar rumah, beraktivitas, tapi tentu saja dengan prokes gitu ya. Dan yang terakhir adalah
Memeriksakan dini secara dini, mengontrol faktor resiko. Kalau kita sendiri sudah tahu ada, oh kolesterol saya tinggi, tekanan darah saya tinggi, jangan ragu-ragu untuk berobat. Dokternya nggak menakutkan kok, pasti nggak saya takut-takuti. Ini harus diobati gitu, jangan menutup mata. Itu saja. Oh ya, jadi intinya kita diminta untuk selalu beraktivitas ya. Apapun dilakukan, minimal ada kegiatan untuk bergerak, Dok ya. Iya. Apalagi seringkali kalau sudah sibuk dengan pekerjaan, tidak ada waktu lagi untuk berolahraga. Tapi maaf Dok, ini saya secara pribadi ya menganggap bahwa kesehatan itu 80% oleh karena pikiran ya. Jadi kalau pikiran kita sehat, hati sehat, tubuh juga akan ikut sehat. Jadi sehari-hari harus diisi dengan kebahagiaan. Iya, Ada pengaruh nggak dengan kelainan jantung? Stres. Gitu? Ada. Stres ya. Jadi cerdik singkatannya C, cek kesehatan berkala. E, enyahkan asap rokok. Ya. R, rajin berolahraga. D, diet seimbang. Ya. I, istirahat cukup. K, kelola stres. Wah, jadi apa yang dilakukan oleh personil Rumah Sakit Bayangkara Bojonegoro ini selama ini berarti sudah betul Dok, karena benar sekali. konsep yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Bojonegoro ini adalah konsep bahagia dan pelayanan dengan konsep ibadah. Konsep ibadah. Jadi mengutamakan dulu pasien. Dengan tentunya senyum, sapa, dan salam. Wah, luar biasa. Jadi setiap pagi personil itu sebelum melakukan dinas itu harus menyanyi dulu gitu. Jadi datang jam 7 apel pagi menyanyi. Ini dalam rangka membangun komunikasi dan kebersamaan juga. Setelah itu baru dilanjutkan dengan program Rp1.000 yang dari personil untuk dibiasakan bersedekah yang akan nanti diberikan kepada anak yatim termasuk pasien yang tidak mampu. Bagus. Jadi konsep yang dilakukan personil Rumah Sakit Bayangkara Bojonegoro dan termasuk perawat-perawat, jadi di semua titik itu bahagia dalam melayani pasien dengan moto pasien sehat kami bahagia. Terakhir Dok, mungkin ada pesan-pesan buat pemirsa Dok yang hari ini masih setia di depan kamera. Ya, pesan-pesan saya seperti Dokter Zakir bilang, tidak usah takut untuk memeriksakan diri. Jadi pada dasarnya kita tidak menunggu sampai sakit, kita harus mendeteksi dini untuk mencari resiko-resiko untuk mengalami penyakit jantung. Dan jangan ragu untuk ke Poli Bayangkara. Saya rasa semua Poli Bayangkara itu dokter-dokternya juga bahagia karena punya pimpinan yang baik sekali dan semangat sekali dan konsepnya bagus sekali. Jadi ceria sekali. Setiap ruangan itu warnanya warna-warni. Saya sampai masuk, wah luar biasa ini. Ini menimbulkan mindset yang bahagia di sana. Bagus sekali konsepnya. Jarang saya menemukan kualitas seperti terima ini. Terima kasih banyak Dok. Terima kasih. Dokter mungkin perlu kontak person atau siapa tahu dari pemeriksa nanti ada yang mau konsultasi atau mau ke tempat praktek dokter untuk mendaftar. Prakteknya di mana, jam berapa, nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, ini luar biasa dokternya. Jadi beliau juga sudah ikut konsep kita. Jadi beliau yang penting bahagia dan bisa berbagi dan bermanfaat untuk masyarakat. Silakan Dok. Saya di Rumah Sakit Bayangkara ada di Senin, Selasa, Kamis dan Jumat. Bisa dihubungi di pendaftaran by WA lewat Bayangkara. Kalau di praktek pribadi memang di Apotek Jelimas di Jalan Lisman 17D.
Untuk nomor kontak ya dokter ya. Iya. Oke, nomor pendaftarannya aja 0822 2338 8786. Wah, diulang dok. Ulang lagi dok. 0822 2338 8786. Iya. Dokter juga membuka diri untuk bagi masyarakat, elemen masyarakat, kemudian kelompok-kelompok masyarakat yang ingin melakukan sosialisasi, dok ya. Iya. Bisa mengumpulkan warganya, masyarakatnya untuk sosialisasi. Baik dok, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Tutuko MZ Bojonegoro. Demikian podcast pada hari ini bersama dokter kita, Dokter Meli Susanti, spesialis penyakit jantung. Dan sampai ketemu di podcast selanjutnya bersama dokter spesialis yang lain. Karena kami nanti akan melanjutkan podcast dengan dokter kandungan Dokter Jihan, dok. Oh, bagus sekali. Ya. Demikian podcast pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om.